Pernahkah kamu berpikir bagaimana cara industri logistik mengirim barang dalam jumlah ribuan setiap harinya? Apakah mereka memanfaatkan tenaga kerja secara manual atau adakah alat yang dapat membantu mereka dalam memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain? Yuk kita bahas sama-sama. Halo guys, perkenalkan nama aku Damar Kusuma Wijaya dengan ujung NIM 050. Di sini aku berperan sebagai presenter. Nah, sebelumnya kalian pernah lihat alat ini nggak sih? Nah, kalau udah pernah lihat, kira-kira kalian tahu nggak sih nama alat ini itu apa? Cara kerjanya bagaimana? Prinsip kerjanya bagaimana? Terus juga diaplikasikannya pada industri apa aja? Nah, jadi nama alat yang tadi itu adalah roller conveyor guys. Di video kali ini, aku dan teman-teman aku bakalan bahas lebih lanjut nih tentang si roller conveyor itu tadi. Selamat menonton. Halo guys, aku Rido. Jadi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita bakal bahas dulu pendahuluannya lah gitu. Soalnya roller conveyor ini apaan sih? Nah, roller conveyor itu adalah sebuah unit operasi yang digunakan untuk memindahkan material dari satu tempat ke tempat lain gitu. Kalau dalam roller conveyor, dia disusun atas beberapa roller, namanya aja roller conveyor kan. Roller conveyor ini khusus untuk memindahkan unit-unit sistem yang bawahannya itu tuh permukaannya itu rata. Jadi seperti kardus ataupun karung gitu. Selain itu, roller conveyor juga dipilih karena dia bisa diintegrasikan dalam berbagai unit sistem dan juga sifat fleksibilitasnya dan juga reparasinya yang terbilang cukup mudah. Thumb itu adalah panduan pertama sebelum kita melakukan analisis yang rumit. Panduan ini sebenarnya adalah hasil dari pengalaman yang panjang di lapangan dan juga berbagai riset ilmiah sebelumnya. Seperti kalau dalam roller conveyor sendiri itu adalah gravitasi, kemiringan, bahan konstruksi, serta berapa banyak roller yang digunakan. Kita ambil contoh, yaitu soal jarak antar roller. Jarak antar roller itu minimalnya adalah 3 roller untuk memindahkan sebuah material konstruksi. Nah, mengenai jarak antar roller, paling sedikit itu adalah 1/4 ataupun 1/3 bahkan dari material terkecil yang bakal dipindahkan. Kalau misalnya dia terlalu lebar, maka material tersebut bisa berpotensi untuk nyangkut ataupun terprosok ke dalam roller. Tapi sedangkan kalau misalkan terlalu pendek, maka membutuhkan biaya yang lebih besar kan, karena roller yang dipakai juga akan lebih banyak. Halo semuanya, perkenalkan aku Chelsea Putri Natasha. Tadi kan rekan-rekan yang lain sudah menjelaskan tentang apa sih itu roller conveyor. Nah, di sini aku akan menjelaskan mengenai prinsip kerja dari roller conveyor itu sendiri. Pernah nggak sih kalian berpikir alat-alat itu tuh gimana sih cara kerjanya? Nah, sebelum itu kalian boleh lihat ada gambar berikut ini. Nah, gambar tadi itu tuh adalah alur kerja dari roller conveyor itu sendiri. Jadi, roller conveyor itu sendiri bekerja dengan cara gravitasi. Bayangin ada lintasan miring, lalu koper kalian itu diletakkan di atas roller. Nah, karena ada gayanya gravitasi tadi, koper bakal otomatis meluncur ke bawah mengikuti alur roller. Gampangnya, contoh singkatnya itu kayak bagasi yang turun dari pesawat menuju tempat pengambilan koper. Nah, kemudian selain gaya gravitasi tadi, itu ada motor penggerak. Nah, kalau lintasannya datar atau perlu gerakan lebih terkontrol, maka roller digerakkan pakai motor listrik. Jadi bukan cuma mengandalkan gravitasi, jadi juga mengandalkan motor penggerak. Kemudian ada kontrol percepatan dan arah. Kalau di pabrik itu atau di bandara kecepatannya bisa diatur, bisa lambat, dan barang juga nggak jatuh atau cepat kalau barangnya urgent. Nah, selain prinsip dari alat conveyor itu sendiri, ada beberapa faktor penentu dari alat itu sendiri. Jadi, sebelum kita mau membuat alat conveyor, kita harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama itu dari jenis materialnya. Apakah barangnya berat atau ringan, kayak kardus, permukaannya rata atau miring. Kalau barangnya gampang pecah, harus pilih yang jalannya itu halus. Kemudian dari kapasitas dan beban. Kalau kita harus tahu dulu bebannya itu tuh berat atau ringan. Kalau berat harus dipertimbangkan biar tidak jebol. Kemudian dari panjang dan layout jalur, kemudian dari kecepatan dan kuantitas, dan dari lingkungan kerja. Selain itu juga dari efisiensi dan biaya. Perkenalkan, saya Mang Adar. Saya akan menjelaskan tipe-tipe dari roller conveyor. Yang pertama itu gravity roller conveyor. Untuk gambarnya seperti ini. Gravity roller conveyor memerlukan gaya gravitasi untuk memindahkan barang satu ke tempat titik yang lainnya. Yang dimana pada titik input itu harus lebih tinggi daripada titik outputnya, sehingga barang itu bisa dipindahkan. Nah, yang kedua ini tipenya yaitu belt driven roller conveyor. Untuk gambarnya seperti ini. Nah, belt driven roller conveyor ini memanfaatkan belt dengan tenaga motor untuk memindahkan barang. Conveyor ini biasanya berbentuk datar dan ukurannya yang cukup panjang. Sehingga penggunaan belt driven ini cocok untuk memindahkan material dari satu titik ke tempat titik yang lain dengan jarak yang cukup jauh. Roller conveyor. Untuk gambarnya seperti ini. Yang dimana roller conveyor ini dirancang khusus untuk memindahkan benda berat.
rantainya ini digerakkan oleh motor, dan roller conveyor ini memberikan efisiensi tenaga untuk memindahkan benda berat dari satu titik ke tempat titik yang lain. Untuk tipe keempat roller conveyor yaitu line shaft roller conveyor. Untuk gambarnya seperti ini. Line shaft roller conveyor digerakkan oleh poros berputar yang terhubung ke sistem penggerak dan belt menggunakan sebuah kumparan yang masing-masing dipasang pada roll. Line shaft roller conveyor dapat bergerak dua arah yang disesuaikan dengan kebutuhan produksi, sehingga sangat cocok untuk proses penyortiran barang dengan beban yang ringan hingga yang sedang. Semuanya, aku Anissa Gita Utari. Nah, jadi kan tadi sebelumnya udah ada penjelasan tentang prinsip kerja dari roller conveyor. Nah, penasaran nggak sih industri apa aja yang menggunakan roller conveyor untuk menunjang proses mereka? Yang pertama adalah industri logistik. Industri logistik ini menggunakan roller conveyor sebagai alat pemindah barang secara otomatis. Seperti yang kita ketahui, industri logistik itu mendapatkan atau mengirim atau menerima barang setiap harinya dalam jumlah banyak, sehingga mereka menggunakan roller conveyor untuk memudahkan prosesnya. Yang kedua, ada industri pertambangan. Industri pertambangan menggunakan roller conveyor sebagai alat pemindahan material seperti batu dari suatu tempat ke tempat-tempat tertentu, seperti tempat penyimpanan ataupun tempat penimbunan. Kemudian ada industri makanan, di mana industri makanan ini menggunakan roller conveyor sebagai alat pemindahan bahan baku ataupun produk yang sudah jadi, dan untuk menjaga kehigienisan dari bahan baku tersebut. Lalu ada industri farmasi dalam penggunaan produksi obat-obatan. Industri ini menggunakan roller conveyor untuk menjaga kontaminasi, menghindari kontaminasi dari bahan-bahan tersebut. Kemudian ada pabrik batching. Pabrik batching menggunakan roller conveyor untuk memindahkan semen, kerikil ke tempat pengisian ataupun pengiriman. Dan yang terakhir itu adalah industri manufaktur. Industri manufaktur menggunakan roller conveyor untuk memindahkan bahan jadi ataupun bahan yang masih mentah ke tempat tertentu. Nah, dari aplikasi tadi, penasaran nggak sih gimana perhitungan tentang roller conveyor? Yuk simak selanjutnya. Nah, jadi tadi kan kita sudah membahas tuh teman-teman bagaimana pengaplikasian roller conveyor ini di lapangan maupun di industri ataupun dimanapun itu. Nah, sebelumnya kalian kepikiran nggak sih sebenarnya ketika kita ingin membuat alat yang seperti itu hanya dibikin saja atau ada perhitungan khusus agar alat itu bisa bekerja secara efisien. Nah, jadi sebenarnya untuk membuat alat roller conveyor ini itu kita juga membutuhkan perhitungan yang tepat teman-teman. Perhitungan yang tepat ini dilakukan agar alat ini bisa bekerja secara efektif dan juga mengoptimalisasikan kerjaan alatnya, tetapi juga minim resiko. Apa aja sih perhitungannya? Nah, jadi untuk perhitungan yang pertama itu adalah perhitungan beban. Kapasitas beban maksimal itu dapat dihitung berdasarkan kekuatan roll, jarak antar roll, dan juga rangkanya. Nah, jadi perhitungan selanjutnya yaitu ada jarak roll, perhitungan kecepatan, kebutuhan daya, perhitungan torsi, terus defleksi dan stres, dan yang terakhir yaitu faktor keamanan nih teman-teman. Jadi perhitungan-perhitungan yang tadi itu harus dilakukan secara efektif agar bisa mengoptimalkan kinerja si roller conveyor ini dan juga tentunya minim resiko teman-teman. Nah, jadi kalian udah gak bingung lagi kan tentang bagaimana sih prinsip kerja alat ini, digunakan untuk apa aja, dan lain-lainnya. Nah, semoga video yang kami buat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton dan terima kasih. Dadah.